Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Alamsyah ST SE MM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan 2. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai perencanaan keuangan dan analisis laporan keuangan. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Wahyu Ardiansyah, NIM 105713133 Perkenalkan, nama saya Jisan, NIM saya 105721131720. Perkenalkan, nama saya Nurlina dengan NIM 105721131820. Perkenalkan, nama saya Haslinda dengan NIM 10572113320. Nama saya Muhammad Fahmi Jamaluddin, NIM 105721133120. Perkenalkan, nama saya Wardiana Nurul Safika, NIM 105721133520. Saya di sini sebagai pemateri pertama, yaitu akan membahas perencanaan keuangan efektif dan proses perencanaan dan pengendalian keuangan. Yang pertama yang saya akan bahas di sini yaitu perencanaan keuangan efektif. Tujuan perencanaan keuangan yang pertama, meminimalisir dan menghindari kecemasan. Yang kedua, melindungi aset yang dimiliki. Yang ketiga, menghasilkan uang. Yang keempat, bisa melakukan investasi. Yang kelima, memenuhi tujuan jangka panjang. Yang keenam, untuk melindungi masa depan keluarga yang kamu miliki. Cara merencanakan keuangan. Di sini ada 4. Yang pertama, kamu perlu mengevaluasi keuanganmu. Yang kedua, mulai untuk membuat tujuan finansial. Yang ketiga, susun dan detailkan rencana keuangan untuk mencapai tujuan yang dibuat. Yang keempat, evaluasi perencanaan dan sesuaikan dengan kondisi keuanganmu. Selanjutnya, saya akan membahas proses perencanaan dan pengendalian keuangan. Langkah-langkah dasar untuk perkiraan kebutuhan keuangan pada masa mendatang adalah sebagai berikut. Yang pertama, memproyeksikan penjualan dan biaya perusahaan selama periode tersebut. Yang kedua, menaksir besarnya investasi yang berupa aktiva tetap dan aktiva lancar yang dibutuhkan untuk mencapai proyeksi penjualan. Yang ketiga, menentukan kebutuhan keuangan perusahaan dalam periode perencanaan. Pengendalian keuangan memiliki keuangan khusus karena uang mudah diukur dan dihitung. Perencanaan keuangan jangka panjang. Dengan menggunakan model-model keuangan tertentu, perusahaan bisa memperkirakan posisi keuangannya apabila suatu keputusan keuangan diambil. Tujuan dari suatu proyeksi kas jangka panjang adalah untuk melihat arus kas yang ditimbulkan oleh rencana laba perusahaan jangka panjang dan untuk menaksir investasi modal yang diperlukan untuk mempertahankan rencana itu. Perencanaan keuangan jangka pendek. Tujuan utama dari ramalan kas jangka pendek ialah untuk melihat bagaimana uang tunai itu bergerak. Jika perusahaan bekerja sebagaimana direncanakan, lebih baik merencanakan lebih dahulu atas sesuatu persyaratan overdraft daripada meminjam atas dasar keadaan darurat. Model perencanaan keuangan. Menurut Stephen Aros bahwa masing-masing model dapat memiliki kompleksitas yang bervariasi, tetapi semuanya akan memiliki unsur-unsur yang sama. Yang pertama, ramalan penjualan, di mana ramalan penjualan akan menjadi penggerak, yang artinya pengguna model perencanaan akan memberikan nilai, dan kebanyakan nilai lainnya akan dihitung berdasarkan atas nilai tersebut. Yang kedua, laporan proforma. Sebuah rencana keuangan yang memiliki ramalan neraca, laporan laba rugi, dan laporan kas disebut laporan keuangan proforma.
atau disingkat proforma saja. Yang ketiga, persyaratan aset. Suatu rencana keuangan akan menguraikan proyeksi belanja modal. Usulan belanja modal di area-area yang berlainan harus dihubungkan dengan kenaikan secara keseluruhan yang termuat di dalam rencana jangka panjang. Yang keempat, persyaratan keuangan. Rencana keuangan akan memuat tentang satu bagian ketentuan pendanaan yang dibutuhkan. Yang kelima, penyeimbang. Setelah perusahaan memiliki ramalan penjualan dan estimasi mengenai belanja aset, dibutuhkan sejumlah pendanaan baru karena proyeksi total aset akan melebihi proyeksi total kewajiban dan ekuitas, atau neraca tidak seimbang. Yang keenam, asumsi perekonomian. Rencana tersebut harus secara tegas menyatakan lingkungan perekonomian di mana perusahaan akan berada sepanjang umur rencana, di antaranya tingkat suku bunga dan tarif pajak perusahaan. Selanjutnya, metode rasio konstan. Metode rasio konstan merupakan metode untuk meramalkan laporan keuangan dan kebutuhan keuangan di masa mendatang, dengan asumsi rasio-rasio keuangan tertentu akan tetap konstan. Adapun langkah-langkah dalam metode rasio konstan, yang pertama, meramalkan laporan laba rugi, bertujuan untuk menentukan berapa banyak laba yang akan diperoleh perusahaan dan ditahan untuk diinvestasikan kembali dalam tahun yang diramalkan. Yang kedua, meramalkan keseimbangan, berdasarkan pada pemikiran bahwa jika penjualan naik, maka aktivanya juga harus tumbuh. Dengan konsekuensi dan ekuitasnya juga harus naik karena neraca harus seimbang. Yang ketiga, dapatkan dana tambahan yang diperlukan. Keputusan keuangan didasarkan pada beberapa faktor, seperti struktur modal yang ditargetkan dan sebagainya. Analisa pulang pokok. Pulang pokok biasa disebut dengan break-even point atau impasse, adalah suatu titik atau kondisi pada suatu tingkat volume penjualan atau produksi tertentu. Dengan harga penjualan tertentu, perusahaan tidak mengalami untung atau rugi. Untuk menentukan titik pulang pokok terdiri dua rumus. Rumus pertama itu dalam unit, yaitu TR sama dengan TC, PQ sama dengan FC tambah VQ, PQ kurang VQ sama dengan FC, Q sama dengan FC per P kurang V. Rumus kedua yaitu dalam rupiah. TR sama dengan TC, TR sama dengan VC tambah VQ, TR kurang VQ sama dengan VC, TR VQ per TR sama dengan VC, TR1 VQ per TR sama dengan VC, TR1 VQ per PQ sama dengan FC. TR1 V per P sama dengan FC, TR VC per V P. Materi kedua yaitu tingkat leverage operasi. Leverage operasi atau DOL adalah suatu indikator yang mengukur seberapa besar pendapatan operasional perusahaan akan berubah sebagai respons terhadap perubahan penjualan. Perusahaan leverage operasi yang tinggi memiliki operasi biaya tetap yang besar, yang berarti peningkatan penjualan yang besar dapat menyebabkan perubahan laba yang besar. Adapun rumus tingkat leverage operasi yaitu DOL sama dengan change in operation income per change in sales sama dengan Q dalam kurung P kurang V per Q dalam kurung P kurang V balas kurung kurang VC sama dengan S kurang VC per S kurang VC kurang VC sama dengan total contribution per operating income. Alternatif to operation leverage sama dengan VC per VC tambah VC
keterangan Q quantity, P price per unit, V variable cost per unit, VC total fixed cost, S sales, VC total variable cost, S kurang VC total contribution atau contribution margin, P kurang V sama dengan contribution margin per unit, S kurang VC kurang VC operating income total contribution total fixed cost. Pengertian anggaran kas. Anggaran kas atau cash budget adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang jumlah kas beserta perubahan-perubahan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang, baik perubahan berupa permintaan kas maupun perubahan yang berupa pengeluaran kas. Anggaran kas merupakan alat penting dalam proses perencanaan dan pengembalian keuangan perusahaan karena di dalamnya terdapat estimasi penerimaan dan pengeluaran kas untuk periode tertentu di masa datang, sehingga akan bisa diketahui kapan perusahaan dalam keadaan defisit kas. Tujuan anggaran kas. Yang pertama, alat memantau keadaan secara kas terus-menerus. 2. Menyesuaikan kas dengan total modal kerja, biaya, pendapatan penjualan dan utang. 3. Memberikan gambaran posisi kas akhir setiap periode dari kegiatan operasionalnya. 4. Menemukan kekurangan dan kelebihan kas serta menentukan kebutuhan pembiayaan dari kelebihan kas untuk investasi. 5. Mengukur keberhasilan atas target yang sudah dibuat. 6. Alat mengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan. Cara menyusun anggaran kas. Yang pertama, menghitung penerimaan kas. Yang kedua, menghitung pengeluaran kas. Pengeluaran kas yang terjadi dalam perusahaan biasanya berupa pengeluaran biaya baik biaya utama operating dan biaya utama untuk non-operating. 3. Menyusun anggaran kas. Susunlah dengan seimbang antara pengeluaran. Analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan suatu metode atau teknik yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap laporan keuangan. Umumnya analisis ini digunakan oleh perusahaan atau organisasi dalam memeriksakan seluruh jenis laporan keuangan secara berkala. Analisis ini sangat penting karena dapat melihat stabilitas keuangan, bahkan menghitung laba atau rugi sebuah perusahaan. Para pihak pemakai laporan keuangan. Yang pertama, investor. Pengguna pertama adalah investor. 2. Karyawan. Pengguna laporan keuangan ini juga ada dari sisi karyawan. Ketiga, pemasok dan kreditor. Keempat, pelanggan. Kelima, masyarakat. Dan yang terakhir, pemerintah. Kerangka pelaporan keuangan atau Financial Reporting Framework adalah seperangkat kriteria untuk pelaporan keuangan yang memenuhi standar akuntansi. Kriteria ini adalah dasar untuk mendefinisikan pengukuran, pengakuan, penyajian, dan mengungkapkan semua item material dalam laporan keuangan. Kerangka kerja ini penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan memenuhi kebutuhan penggunanya. Ini juga dapat membantu dalam mengembangkan kebijakan akuntansi untuk transaksi atau peristiwa yang tidak ditemukan dalam standar yang ada. Dua contoh kerangka pelaporan keuangan adalah 1.
IFRS atau singkatan dari International Financial Reporting Standard. Yang kedua, GAAP atau singkatan dari Generally Accepted Accounting Principles. Kriteria untuk kerangka pelaporan keuangan yang efektif. Ada 3 kriteria rangka kerja pelaporan yang efektif. Yang pertama itu transparansi, yang kedua itu kelengkapan, yang ketiga itu konsistensi. Analisis rasio keuangan adalah alat untuk mengukur kinerja perusahaan berdasarkan data perbandingan yang ditulis dalam laporan keuangan seperti laporan neraca, laporan laba rugi, dan arus kas dalam satu periode. Hal ini biasanya dilakukan oleh akuntan pada akhir periode perusahaan dalam 1 tahun. Hasil analisis kemudian dilaporkan kepada pihak manajemen sebagai pedoman informasi untuk menentukan penentuan keputusan atau kebijakan perusahaan di periode selanjutnya. Adapun analisis rasio keuangan memiliki manfaat. Yang pertama itu melihat tren kinerja perusahaan dalam satu periode tertentu. Yang kedua, bahan evaluasi sumber daya perusahaan seperti supplier, peralatan proses produksi, bahkan karyawan itu sendiri. Yang ketiga itu sebagai acuan investor untuk memilih perusahaan. Yang keempat sebagai bahan pertimbangan kreditor. Yang kelima menilai efektivitas strategi perusahaan dalam membangun keunggulan kompetitif. Berikut adalah jenis-jenis analisa rasio keuangan. Yang pertama itu rasio likuiditas, yang kedua rasio profitabilitas, yang ketiga itu rasio solvabilitas, yang keempat rasio aktivitas, dan yang kelima rasio investasi. Selanjutnya, analisis kinerja perusahaan pada masa inflasi. Pengertian inflasi. Inflasi adalah suatu peristiwa dalam perekonomian di mana harga dari semua barang naik secara terus-menerus selama periode tertentu yang mempengaruhi kenaikan harga pada barang-barang yang lain. Indeks harga saham konsumen. IHK atau indeks harga konsumen adalah indeks harga yang mengukur harga rata-rata makanan, perumahan, aneka barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Di Indonesia, IHK digunakan BPS atau Badan Pusat Statistik sebagai indikator inflasi. Adapun rumus menghitung laju inflasi yaitu laju inflasi sama dengan IHK bulan ini dikurang IHK bulan sebelumnya dibagi IHK bulan sebelumnya dikali 100%. Contoh soal. Berdasarkan data BPS, indeks harga konsumen bulan Januari 2021 sebesar 120,65. Sementara itu, indeks harga konsumen bulan Februari 2021 sebesar 145,50. Berapa laju inflasi bulan Februari 2021? Laju inflasi sama dengan 145,50 dikurang 120,65 dibagi 120,65 dikali 100%. Maka laju inflasinya sama dengan 20,59. Dengan demikian, angka 20,59 tersebut adalah nilai inflasi bulan Februari. Dampak inflasi bagi perusahaan. Adapun dampak inflasi bagi pengusaha atau perusahaan, inflasi yang tinggi memiliki efek yang berbahaya bagi stabilitas ekonomi, termasuk juga mengancam keuangan perusahaan. Meningkatnya inflasi dapat menyebabkan harga input atau bahan baku yang tinggi, pendapatan dan laba menurun, daya beli konsumen rendah, dan perekonomian melambat. Bahkan bila tidak sanggup mengikuti laju inflasi, usaha produsen tersebut mungkin akan bangkrut. Biasanya terjadi pada pengusaha kecil. Itulah pemaparan dari kelompok kami mengenai perencanaan keuangan dan analisis laporan keuangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.